Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya di rumah? Kita udah lama ibadah online. Gimana kalian, masih semangat? Pasti masih ya, kita harus semangat dalam memuji Tuhan nantinya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ibadah. Ibadah kali ini ditemani sama Kak Gloria, ada Kak Debbie, dan ada Kak Yitro. Nah, Kak Debbie, kita tuh mau ngapain sih minggu hari ini? Minggu hari ini tuh kita mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terus ngapain aja ya, Kak? Terus nanti kan Kak, kita tuh di akhir ibadah ada kuis Alkitab. Terus nanti ada prakarya juga yang harus kita buat, Kak. Wah, pasti nanti seneng banget deh nanti. Iya, Kak. Nah, adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah pada hari ini, kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami anak-anak-Mu dapat menikmati semuanya pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, sekarang kami akan beribadah kepadamu, kami akan memuji nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan sertai kami, Tuhan bimbing kami, semoga dari ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhir, berjalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus saling tolong-menolong, berbaik hati pada sesama, tidak berbohong, dan selalu berbuat baik. Jangan lupa ya. Nah, untuk membuka ibadah pada hari ini, kita akan pujikan Anak Monyet di Atas Pohon. Adik-adik, ikuti gerakan kakak-kakak ya. Kita bangkit berdiri. Bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Monyet di atas pohon, anak jating di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan, kita nggak boleh bohong dan kita tidak boleh sombong. Bohong, bohong, bohong itu dosa.
Nah, adik-adik, sudah saatnya nih kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Kita angkat satu pujian, Selidiki Aku. Adik-adik semua, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hai, jumpa lagi pada pagi hari ini di minggu yang ceria bersama Kakak Salindri, tentunya dengan semangat yang baru di awal bulan Oktober. Mana semangatnya yang ada di rumah? Saya percaya semuanya semangat yang ada di rumah untuk menyambut pada bulan Oktober yang ceria ini. Dan di pagi hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh memberikan kita semangat, kekuatan. Walaupun di dalam masa pandemi ini, firman Tuhan adalah kekuatan kita. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Sudah siap semua yang ada di rumah? Oke, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, dan kita akan bersama-sama berdoa menghadap Tuhan. Yang hebat, yang luar biasa, tentunya bisa berdoa dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang ceria ini di awal bulan Oktober Tuhan. Kami boleh mengawali bulan ini dengan rasa sukacita kami di dalam Tuhan. Ketika kami boleh memasuki bulan keluarga Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang Kau berikan. Dan terima kasih kalau saat ini Tuhan boleh memberikan waktu kepada kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadikan rema dan kekuatan senantiasa di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu pribadi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah yang dari Tuhan, biarlah yang keluar dari mulut kami. Dan untuk anak-anak kami semua yang ada di rumah, Tuhan juga berkati Roh Kudus yang memimpin, membuka hati, sehingga firman itu boleh didengar, boleh dilakukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Ya, kita sudah berdoa, mohon berkat Tuhan untuk kita boleh diterangi dengan Roh Kudus sehingga kita boleh dimampukan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita. Hari ini kita mau belajar dari kitab Keluaran. Ya, Keluaran dari Perjanjian Lama apa baru? Iya, tentunya sudah tahu semuanya dari Perjanjian Lama. Kita mau buka bersama-sama. Yang sudah siap Alkitabnya dari Keluaran pasal 34. 34 dicari 3 sama 4, kemudian ayatnya 1 sampai 35. Ya. Saya ulangi ya, kakak ulangi. Keluaran 34 ayat 1 sampai 35. Silahkan didengarkan.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi, dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu." Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat." Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Firman-Nya, "Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan, yang namanya cemburuan, adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzinah dengan mengikuti Allah mereka, dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau
dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai, haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu. Dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu,
mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Ya, kita sudah bersama-sama membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dari mana tadi kita ambil? Ya, dari Keluaran pasal 34 ayatnya 1 sampai 35. Nah, isinya tentang apa? Ayo, tahu enggak? Ya, kalau kita belajar dari Keluaran ini, bahwa bangsa Israel itu sudah diberikan banyak sekali kebaikan oleh Tuhan. Yang semula dia diperbudak di tanah di tanah Mesir, ya, dibudak, tidak dibayar, bekerja, tidak diberi makan, tetapi Tuhan memberikan kebaikan, mengasihi bangsa Israel, dikeluarkan dari tempat perbudakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir terhadap kebaikan Tuhan? Ternyata mereka melupakan kebaikan Tuhan. Dia tidak setia, dia tidak tahan uji. Ketika dia ditinggal oleh siapa? Nabi Musa pergi ke Gunung Horeb, tidak datang-datang. Akhirnya bangsa Israel merasa dia membutuhkan Allah lain, dan dia membuat batu emas, patung emas yang dibuat untuk disembah. Untuk disembah, dia melupakan Allah yang mengasihi, tetapi dia justru membuat patung emas, patung lembu emas untuk disembah. Kemudian apa yang terjadi ketika Nabi Musa pulang kembali? Nabi Musa merasa sangat marah ketika melihat bangsa Israel yang begitu dikasihi Tuhan melupakan Tuhan, justru mencari Allah lain. Nah, di sini ada keunikan, ada hal yang menarik ketika bangsa Israel sudah melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Makanya tema pada pagi hari ini yaitu diberikan kesempatan kedua. Begitu juga ketika bangsa Israel sudah melupakan Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan yang kedua kepada bangsa Israel. Buktinya apa? Nabi Musa diutus untuk membawa 2 loh batu, di mana 2 loh batu itu ditulisi 10 perintah Tuhan untuk dilaksanakan oleh bangsa Israel. Untuk bangsa Israel bisa mentaati perintah-perintah Tuhan ini. Nah, jadi berapa tadi loh batunya? Ada 2, ditulisi apa? 10 perintah Tuhan. Nah, menarik ya, Tuhan begitu mengasihi. Walaupun tadi bangsa Israel sudah menyakiti hati Tuhan, melupakan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, ketika Tuhan sudah mengasihi mereka, tetapi Tuhan tetap mengampuni dan memberikan kesempatan yang kedua kepada bangsa Israel. Jadi kesimpulannya, pada firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika kita sudah banyak sekali melakukan kesalahan kepada siapapun, Tuhan memberikan kita kesempatan kedua. Kita mau pakai sebaik-baiknya kesempatan kedua ini agar kita tidak kembali jatuh di dalam dosa, mengulangi kesalahan. Karena apa? Setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Tentunya konsekuensi yang tidak menyenangkan. Kalau kamu tidak belajar, tentunya nilainya juga tidak bagus, bahkan bisa naik kelas. Kita mau pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk kita boleh menjadi anak Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Kita akan memberikan yang terbaik untuk orang tua kita,
memberikan yang terbaik untuk teman-teman kita, memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita sebagai wujud untuk kita boleh menyesali kesalahan kita dan menggunakan kesempatan kedua ini dengan luar biasa. Selamat menjadikan anak Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan kita akan masuk pada ayat hafalan. Ya, ayat hafalan diambilkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-51, ayatnya yang ke-12. Ya. Kakak ulangi, ayat hafalan pada pagi hari ini yaitu dari Mazmur 51, ayatnya yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Mari kita teguhkan roh kita dengan kuasa Tuhan yang menahirkan kita sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan masuk pada doa syafaat. Firman Tuhan sudah kita dengarkan, kita sudah diberkati untuk menjadi anak yang hebat dan kita mohon berkat Tuhan di dalam doa syafaat. Semuanya siap? Lipat tangannya, tutup mata, dan kita mau tunduk kepala bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih kalau kami boleh belajar dari bangsa Israel. Ketika kami membuat kesalahan, Tuhan tetap mengampuni kami, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Ketika kami membuat kesalahan kepada orang tua kami juga mengampuni kami dan memberikan kesempatan kami untuk kami boleh berubah. Ketika guru-guru kami juga pernah membuat kesalahan pada guru-guru kami, Tuhan, guru-guru kami juga mengampuni dan memberikan kami kesempatan yang kedua. Ajari kami untuk kami boleh menggunakan kesempatan yang kedua ini dengan baik, untuk kami tidak jatuh di dalam dosa, namun kami boleh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang membanggakan bagi orang tua terlebih kepada Tuhan. Bapa di surga, di pagi hari ini kami berdoa untuk semua teman-teman kami saat ini. Mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Kalau ada teman-teman kami yang saat ini sedih, ada masalah di dalam kehidupannya, mari Tuhan Yesus Engkau yang menghibur, Tuhan yang memberikan kekuatan. Kami berdoa Tuhan untuk semua teman-teman kami yang masih sekolah Tuhan, kami semuanya Tuhan berkati dengan kecerdasan, kemampuan, walaupun di dalam masa pandemi ini kami harus belajar di rumah, berikan kami tetap semangat Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak yang hebat. Tuhan beri kami semua kesehatan, kekuatan, dan pertolongan. Berkati seluruh guru sekolah minggu, GSM Tuhan, dengan segala keberadaan mereka, berkati setiap pelayanan mereka, berkati kehidupan mereka untuk Tuhan memberikan kesehatan, pertolongan, kekuatan. Berkati setiap orang tua yang boleh mendidik, mengasuh anak-anak mereka Tuhan, juga dengan hikmat kebijaksanaan, biarlah dengan kasih Tuhan yang boleh memberkati anak-anak mereka. Berkati gereja kami GKJ Karangdowo, berkati bangsa dan negara kami. Engkau hancurkan virus corona dari muka bumi ini Tuhan, sehingga Engkau pulihkan kami semuanya, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami mohon berkat. Kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan amin. Iya, sampai di sini firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera bersama dengan kita, dan kita boleh menjadikan seorang pemenang yang tetap setia dan menggunakan kesempatan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan tentunya masih dalam pesan pandemi pada hari ini, jangan lupa pakai masker,
Rajin cuci tangan dimanapun kita berada, pakai hand sanitizer, kemudian jaga jarak, dan tentunya jangan lupa jaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup untuk kita boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang hebat. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Nah adik-adik, kita udah belajar bersama tentang firman Tuhan pada hari ini dari Keluaran 34 ayat 1 sampai 35 yang judulnya apa Kak tadi Kak? Tadi itu Tuhan memberi kesempatan kedua, Kak. Iya, yang isinya adalah meskipun bangsa Israel berbuat salah dan menyakiti hati Tuhan, Tuhan mau memberikan kesempatan kedua kepada bangsa Israel. Tuhan bersedia menerima bangsa Israel lagi. Nah, adik-adik, setiap orang itu bisa saja berbuat salah, termasuk kita semua. Yang perlu kita lakukan adalah mengakui dosa kita dan meminta ampun kepada Tuhan. Dan memanfaatkan kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita dengan menjalani hidup dengan sikap yang lebih baik. Nah, mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau perbarui iman percaya kita dengan mengatakan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, Kak Debbie, saatnya kita mau persembahan buat Tuhan nih, Kak. Iya, Kak. Nah, adik-adik yang di rumah, saatnya kita persembahan. Jangan lupa uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Untuk mengiringi persembahan kita kali ini, kita akan angkat satu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita patut berbangga karena Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya untuk kita. Dia sudah mengorbankan kasih-Nya untuk kita. Ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan Engkau telah memberkati ibadah pada hari ini. Tuhan, kiranya persembahan yang tadi telah kami kumpulkan bisa bermanfaat bagi perluasan kerajaan-Mu dan bermanfaat bagi umat-umat-Mu di dunia ini.
Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati pemegang persembahan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan kejujuran dalam mengelola. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Engkau telah memberkati ibadah pada hari ini, dan kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Engkau yang memberkati juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus selalu mau memberi kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Kita harus selalu bersyukur dan selalu percaya. Tuhan mengasihi kita dengan kasih Tuhan. Itu membuat kita bahagia. Kita akhiri ibadah pada hari ini dengan pujian Aku Bahagia. Siapa yang berbahagia? Yang berbahagia karena kita semua berbahagia karena Tuhan Yesus sudah mengangkat dosa kita. Kita patut berbahagia karena Tuhan Yesus sudah mengangkat beban kita. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Sampai jumpa ke depan. Tuhan Yesus memberkati.